untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimandis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Walaupun saat ini di studio kami cuaca dalam keadaan mendung karena memang dari pagi hingga kurang lebih pukul 8 hujan terus mengguyur wilayah Cibubur dan sekitarnya. Semoga kita semua tetap semangat, dan tentu saja kami berharap ikhwan dan akhwat yang saat ini berada di rumah ataupun yang masih dalam perjalanan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini, pagi menuju siang, kita di pukul 10 lebih 20 menit kita berada di program Ruang Kesehatan bersama narasumber kita Kang Haris dari Iqra Sehat. Betul ya, Kang Haris ya? Insyaallah. Dan tema kita di pagi hari ini tentang adakah penyakit kronis ataukah ilmu kita yang kronis. Demikian ya, Kang Haris ya? Iya, betul insyaallah. Baik, sebelum itu saya sapa dulu Kang Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Haris? Alhamdulillah. Jalanan macet dari Bandung ke Cibubur? Alhamdulillah lancar. 3 jam pas persis. 3 jam pas. Baik, di pagi hari ini tentang adakah penyakit kronis ataukah ilmu kita yang kronis? Iya. Sebetulnya Ini bismillah. ada hubungannya? Iya, insyaallah nanti saya ini kan dalil-dalilnya ya, dan insyaallah bisa kita buktikan juga. Ini pakai dalil ya? Tidak hanya dalil, buktinya langsung kalau yang ada data dari kita selesaikan. Kalau pasiennya ada kita selesaikan. Kalau selesai ya udah berarti bukan kronis. Oh begitu ya. Insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Insyaallah materi kali ini mengenai ini ya, penyakit kronis itu ada tidak? Atau jangan-jangan ilmu kita yang kronis. Nah, coba ingin saya bahas satu-satu insyaallah. Kalau kita berbicara masalah dalil kita, pertama kita bagi dulu logika ya. Logika itu ada 3 level logika. Logika wahyu, itu Quran dan hadis, sifatnya mutlak ya. Itu pasti sesuai dengan akal. Dan kedua ada logika alam ya, sunnatullah, kita sebut sunnatullah. Dan itu bisa kita pelajari. Dan terakhir adalah logika manusia. Logika manusia. Level manusia. Nah, itu dipenuhi dengan hawa nafsu ya. Oke, ada 3. Satu adalah logika yang sifatnya absolut, mutlak, wahyu. Di situ sifatnya logika wahyu, dia mutlak, absolut kebenarannya, tidak perlu dilakukan, yaitu Quran dan hadis. Lalu logika yang ke tengah-tengah itu sunnatullah, logika manusia dari alam, logika alam, sunnatullah. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah adalah logika menurut kita manusia. Oke, kembali kepada ini ya. Dasar-dasar pengobatan dalam Islam adalah fi kulli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali mati, tua dan mati. Nah, ini prinsip diyakini adalah kecuali tua dan mati. Nah, di sini tentu saja hadis ini tidak berhenti di sini, ada lanjutannya, ya. Setiap fikuli da'in dawaun, setiap penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Nah, artinya di sini semua penyakit bisa diselesaikan. Kecuali memang dia penyakitnya masalah tua dan mati. Selain itu kita bisa selesaikan. Nah, tentu saja di hadis ini ada lanjutannya. Lanjutannya apa hadis ini? Setiap penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Nah, ada syaratnya. Syaratnya apa? Jadi kita memahami penyebab penyakit itu. Jadi penyebabnya kita ketahui, ya, kenapa penyakit itu terjadi. Dan kedua, syarat kedua, tindakannya untuk menyelesaikan problem tepat. Jadi penyebabnya tahu, tindakannya tepat, plus satu, biidznillah, dengan seizin Allah. Nah, di sini terjadi kesembuhan. Jadi faktor kesembuhan ada 3 syarat. Definisinya benar, tindakannya tepat, biidznillah, seizin Allah, terjadi kesembuhan. Ada 3 syarat. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kalau seizin Allah akan sembuh. Tapi kita punya syarat dulu, penyebabnya harus tahu. Kenapa penyakit itu terjadi? Terus satu lagi, tindakannya harus tepat. Itu tugas kita. Biidznillah, baru Allah memberikan dengan seizin Allah sembuh. 3 syarat itu. Nah, di sini syarat-syarat ini pun ada ini juga. Diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Tidak diketahui oleh orang-orang yang jahil. Ini penting nih, faktor di sini. Jadi, siapapun juga penyakit yang bisa menyelesaikan masalah itu, berarti dia punya ilmunya. Walaupun dia, katakanlah buta huruf. Dia buta huruf, dia bisa menyelesaikan masalah.
berarti dia ada ilmunya. Katakanlah ada orang yang dia gelarnya banyak sekali. Jadi dokter, sampai banyak. Dokter dalam bidang kesehatan, belum lagi dia seorang profesor, guru besar. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia masuk kategori yang jahil. Jadi di sini, dalam ilmu pengobatan, seseorang disebut berilmu kalau dia bisa menyelesaikan masalah. Kalau tidak bisa menyelesaikan masalah, dia jahil. Nah, sambil contoh. Untuk masalah, misalnya untuk masalah stroke, saya tidak bisa. Saat ini saya belum tahu ilmunya. Berarti untuk masalah stroke, saya masuk bagian golongan orang-orang yang jahil untuk kasus-kasus stroke. Nah, untuk kasus-kasus yang lain, saya bisa menyelesaikan. Nah, berarti saya ada ilmunya di situ. Dan itu tidak perlu siapapun orangnya. Dia tidak tergantung kepada gelar. Karena hadisnya jelas. Siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya, dia ada ilmunya. Siapa yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia jahil. Prinsip di situ. Ya, jadi kita definisi ini bukan masalah gelar. Oke, kembali di situ. Kembali kepada masalah pengobatan. Dalam pengobatan, Rasulullah mengatakan ada 3 jenis pengobatan. Ada 3 jenis. Nah, kalau Rasulullah mengatakan 3, ini perlu kita kaji. 3 berarti 3, tidak 2, tidak 5, tidak 1. Ya, 3. Nah, di sini Rasulullah mengatakan sistem pengobatan. Nah, sistem pengobatan di sini ada 3. Rasulullah mendefinisikan dengan sederhana, yaitu apa? 1, madu. Yang kedua, bekam. Yang terakhir, kai. Nah, kalau Rasulullah mengatakan 3, ini bukan berbicara masalah detail, tapi berbicara masalah basis, fondasi. Ada 3. Berarti ada 3 sistem pengobatan. Kalau kita berbicara masalah sebuah sistem, kita selalu berbicara sebuah sistem. Ada sistem, ada input, ada output. Ini selalu basis kalau sebuah sistem, sistemnya sendiri, ada inputnya, ada output. Jadi untuk mengobati manusia selalu ada 3 unsur, ada 3 yang harus kita, 3 fondasi pengobatan, yaitu ada yang kita masukkan. Nah, diwakili dalam hadis ini diwakili sebaik-baiknya sesuatu yang dimasukkan adalah madu. Sebaik-baiknya yang dimasukkan adalah madu. Lalu ada lagi, ada yang dikeluarkan. Jadi yang kotoran-kotoran harus dikeluarkan. Sebaik-baiknya mengeluarkan sampah dalam tubuh adalah bekam. Diwakili oleh hijama atau bekam. Nah, sebaik-baiknya kita berbicara sistem. Nah, artinya berbicara mengenai sistem tubuh. Kalau kita berbicara masalah sistem tubuh, artinya kita harus memahami tubuh itu sendiri. Nah, anatomi tubuh seperti apa, fungsi-fungsinya seperti apa. Untuk berbicara masalah sistem, kita harus kembali kepada Quran. Karena Allah menciptakan manusia. Artinya apa? Untuk definisi manusia, kita harus balik dulu ke Quran. Ya, nah, bagaimana Allah bercerita mengenai manusia? Apa sistem-sistemnya? Nah, kalau kita kembali lagi kepada, kalau dalam Quran, proses penciptaan manusia yang paling komplit adalah di surat Al-Mu'minun 12 sampai 14. Ini yang paling komplit. Nah, di sana disebutkan, memang tidak berbicara detail, tapi ini berbicara basis, fondasi, sistem yang ada di situ. Nah, Allah ciptakan ada nutfah. Pertama, nutfah artinya apa? Di sini sel sperma dan sel telur bertemu menjadi nutfah. Dan kedua ada sistem alaqah, sistem darah. Sistem darah. Nah, yang berikutnya lagi Allah ciptakan mudghah. Mudghah di sini sistem untuk nanti ke depan akan menjadi cikal bakal sistem untuk distribusi darah. Ya, untuk sistem untuk peredaran darah di sini. Nah, setelah itu Allah ciptakan yang berikutnya lagi, yang keempat adalah Allah ciptakan tulang tengah. Tulang tengah itu artinya kepala, tulang belakang, tulang ekor, itu komplit di situ. Allah ciptakan tulang tengah dulu. Nah, di sana ada saraf-saraf. Nah, yang terakhir Allah ciptakan fakasawna idzaman lahman. Jadi di sini Allah ciptakan tulang rangka dibungkus dengan otot dan daging. Ini saya sebelum berbicara penyakit, saya selalu saya pahamkan masalah ini dulu. Kalau ini penting. Oke, saya akan contohkan di sini. Di dalam kalau kita berbicara masalah darah, artinya apa? Darah itu suatu cairan, ya kan? Cairan berarti kita minimal harus memahami ilmu-ilmu dasar mengenai cairan, yaitu kita minimal mengetahui pergerakan darah. Kalau udara kan aerodinamika, air hidrodinamika. Kalau darah hemodinamika. Ini punya dasar-dasar ilmu mengenai ilmu-ilmu mengenai pergerakan darah, hemodinamika. Nah, darah pun terikat nanti dengan panas, dingin segala macam. Minimal ada perangkat ilmu, paham dikit mengenai termodinamika. Ada kekentalan darah. Ini paham. Kalau udah masalah berikutnya lagi kan nanti kembali pada jantung. Kalau berbicara masalah jantung, kita harus memahami minimal ilmu hidrolik sedikit. Tekanan darah, ya kan di sini, peredaran darah. Nah, kita belum bicara di situ. Jadi untuk memahami sistem ini kita mempunyai kerangka berpikir sedikit. Nah, yang itu Allah bercerita mengenai tulang tengah ya. Ini penting nih. Tulang tengah itu ada kepala, tulang belakang,
tulang ekor. Nah, itu ada urutannya, tulang leher, tulang dada yang ada rusuknya, tulang pinggang, dan tulang ekor. Nah, Allah ciptakan di sini. Nah, untuk memahami ini, kita lihat bagaimana proses penciptaan tulang belakang. Ini saya kasih contoh ya. Allah ciptakan tulang belakang, ini berbicara masalah saraf. Di dalam ada sumsum. Nah, kalau bisa dikatakan ini, tulang belakang ini kita berbicara kalau dalam tubuh ini seperti baterai. Akinya. Ya. Di sana aki itu harus bisa mengisi sendiri. Ya kan? Nah, di sana dia akan memberikan energi ke semuanya. Yang penting di sini, ada yang menarik di sini. Proses penciptaan tulang belakang, Allah kalau kita pertama kali yang diciptakan, itu kepala itu kayak, kalau kita tahu, Kang Agus, apa namanya? Kalau kita untuk mancing itu. Kail. Ya. Kail kan ada, ini besar tuh, lekukannya besar, kepalanya kecil gitu. Kecil. Nah, awal-awal penciptaan embrio manusia itu tulang belakang kayak itu. Kepala sederhana, yang sempurna adalah tulang ekor dulu. Kayak kuda laut ya? Nah, seperti itu. Yang besar itu, nah melengkung, nah kepala kecil aja, kayak kail tuh, kecil sekali. Nah, baru yang terakhir sempurna adalah kepala. Contoh kita, dalam proses penciptaan tanaman, dari biji, itu yang muncul ada batang besar dulu. Nah, setelah muncul cabang, dahan, ranting. Artinya apa yang paling penting? Di sini adalah cabang, batang yang utama. Jadi kalau batang putus, yang lain mati semuanya. Tapi kalau ranting putus, pohon tetap hidup. Nah, begitu juga manusia. Ini contoh. Saya ingin tekankan di sini. Jadi Allah ciptakan tulang belakang dulu. Tulang ekor terutama. Tulang ekor sempurna, lalu tulang ke atas, leher, baru kepala. Artinya apa di sini? Semua kasus-kasus di kepala penyebabnya dari mana? Tulang belakang. Tulang ekor yang paling akhir. Siapa yang sempurna duluan? Dia yang bertanggung jawab. Tulang ekor sama tulang belakang beda ya? Beda. Tulang belakang kan di tulang belakang ada yang rusuknya. Mulai dari sini sampai sini. Ya, di leher juga masuk tulang belakang. Tapi yang sempurna bagian bawah dulu. Nah, artinya apa? Orang yang depresif, orang yang autis, orang yang apapun juga permasalahan di kepala, dari orang yang tulang ekor. Tulang ekor. Orang tulang ekor, contoh misalnya leukemia, berarti tulang ekor. Dan yang paling penting bedakan antara tulang ekor itu ada sakrum, ada tulang koksik. Koksik itu yang paling penting. Yang Allah ciptakan ini paling banyak disebutkan dalam Quran. Ya, koksik di sini disebutkan bahwa nanti ke depan kalau semua hancur kecuali tulang koksik, tulang ekor yang paling bawah. Nah, itu tidak akan hancur. Nah, itu nanti akan menjadi cikal bakal kita. Artinya apa? Allah ciptakan semua penyebab yang di atas, penyebabnya tulang ekor. Maka itu kita menyelesaikan anak yang autis, anak perkembangan terlambat, ya kan? Nah, di situ masalah-masalah darah. Jadi masalah lupus atau autoimun atau MS, kita cek tekanan di tulang ekor. Nah, ini contohnya. Nah, yang menarik lagi setelah itu Allah ciptakan yang terakhir adalah tulang rangka. Tulang rangka itu saya kalau dalam mempelajari ini saya bagi dua. Karena Allah bercerita seperti itu. Pertama tulang tengah, lalu setelah itu Allah ciptakan tulang samping. Tulang samping itu ada rusuk, dari rusuk muncul tangan. Ya, dari pinggul muncul kaki. Jadi di dalam tubuh ini Allah ciptakan setelah rangka itu, Allah ciptakan tidak bukan rangka dibungkus sama rangka dan daging, tidak. Allah ciptakan fakasaunal idzoman lahman. Tulang rangka dibungkus dengan daging. Nah, sampai di sini. Yang menarik di sini, Allah tidak bercerita proses penciptaan manusia. Allah tidak bercerita mengenai organ. Nih, menarik kan bagusnya. Jadi tidak ada unsur organ disebutkan. Jadi tidak ada unsur aku ciptakan jantung, aku ciptakan paru-paru, aku ciptakan usus, tidak ada. Aku ciptakan liver. Tidak, Allah tidak cerita seperti itu. Jadi Allah diwakili dengan fakasona izaman lahman. Sekarang pertanyaan. Yang sekarang bertanya, lalu organ masuk ke kategori mana? Nah, Quran di sini organ semua masuk ke dalam kategori daging, ya. Semua yang nempel di tulang, otot, daging, ya, dan otot, daging dan organ, dia masuk kategori sesuatu yang nempel pada tulang. Nah, di sini nanti insya Allah nanti akan kita bahas banyak kasus dari sini. Jadi pemahaman anatomi secara umum seperti ini. Nah, insya Allah nanti ke depan kita akan banyak membahas dari pertanyaan-pertanyaan. Sambil contoh gini. Selama ini kalau kita berbicara masalah saya berbicara masalah ini, judulnya kan penyakit kronis ada tidak? Ya kan? Nah, atau ilmu kita yang kronis. Sambil contoh ini. Kalau kita berbicara masalah asma, Kang Agus. Asma masalah di mana? Selama ini, pemahaman orang. Pernapasan paru-paru. Selama ini kalau kita berbicara masalah apa? Asma, kita fokusnya kepada paru-paru. Padahal dalam Quran kalau berbicara masalah pernapasan, lihat, Rabbi Syrahli sadri. Lapangkan dada. Orang sempitkan napas seperti orang diangkat ke atas langit. Rongganya sempit.
rongga dada sempit. Nah, di sini artinya apa? Bahwa masalah pernapasan yang berperan penting di sini rongga dada. Kalau rongga dada, katakanlah volumenya full ya, artinya bentuknya itu menggelembung lah ya. Tulang dari belakang gelembung, depan membesar. Pinggir jadi semuanya kayak bentuknya itu kayak apa ya? Kayak volumenya maksimal. Kayak tabung gitu. Kayak tabung lah ya, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya tulang belakangnya dia dilihat yang seharusnya keluar, melendung keluar, cembung, dia cekung ke dalam. Udah pasti menyempit. Apalagi di depan menyempit. Tipis sekali. Orang yang dadanya tipis, otomatis dia nggak mungkin narik oksigen yang maksimal. Dia terbatas. Jadi volumenya terbatas. Bukan paru-paru bermasalah. Nah, ini pemahaman sini. Nah, alhamdulillah kalau ini, nah, kembali lagi diuji teori itu benar tidak? Ya kan? Apakah? Nah, alhamdulillah semenjak saya mempelajari, mengembangkan ilmu mengenai asma, saya fokuskan kepada rongga dada. Alhamdulillah sekarang udah banyak orang yang bukan ratusan, ribuan lagi. Jadi orang-orang penyakit asma dia bisa berhenti dari inhalernya, yang steroid bisa berhenti dengan itu bisa berhenti. Kenapa? Karena permasalahan bukan di paru-paru, tapi di rongga dada. Penyebab rongga dada itu bisa sempit kenapa? Nah, berarti volumenya ada. Kita lihat, baru kita kaji nanti, ya kan? Nah, yang penting nanti gimana cara melapangkan dada, ya. Jadi kalau orang bermasalah dada sempit dia nggak mungkin. Sambil contoh gini, coba lakukan dada, misalnya sambil contoh, dada saya lakukan ke depan, berarti volume berkurang. Tidak mungkin. Cekungkan bagian belakang, tidak mungkin. Ya, jadi pada prinsipnya, kalau dada kita membesar dari belakang besar, kita bisa ambil. Tapi kalau kita sempit kan, kita bisa asma. Ya, sambil contoh itu. Jadi pada prinsipnya, orang semua asma rata-rata dia bermasalah di rongga dada. Oke, ini pertama rongga dada. Nah, ada lagi itu yang bermasalah orang penyakit asma. Jadi kita bukan fokus pada yang lain dulu. Jadi kenapa asma menjadi kronis? Karena ilmu kita salah fokus. Fokus kita kepada paru-paru. Kalau salah, sampai yaumil kiamah, sampai kapanpun juga, ini nggak mungkin diselesaikan, akan tetap menjadi kronis. Tapi kalau fokus kita kepada rongga dada, nah, karena tepat, kita tahu penyebabnya, bahwa asma adalah sempit dada, rongga dada, sempit dada. Nah, solusinya apa? Lapangkan dada. Volumenya besarkan. Jadi penyebab ketemu, tindakan tepat, bismillah, ya sembuh. Jadi Allah nggak akan mempersulit. Syarat sudah terpenuhi, ya udah sembuh. Allah izinkan. Siapapun yang mengerjakan. Jadi selama ini permasalahan asma kemudian fokus kepada paru-paru itu. Nah, di situ kurang itu tepat. Pemahaman bukan kurang tepat. Itulah pemahaman yang kronis. Ya, maka tuh judulnya penyakit kronis ada tidak? Ataukah ilmu kita yang kronis? Ilmu kita kronis karena kita salah tempat, salah definisi. Syaratnya fikuli da'in dawaun. Setiap penyakit ada obatnya. Kecuali tua dan mati. Apakah asma masalah ketua? Tidak. Banyak anak-anak asma. Apakah orang asma mati? Tidak. Artinya apa? Bisa sembuhkan. Nah, syaratnya apa? Kita harus definisinya tepat. Kalau definisinya adalah masalah di paru-paru yang tidak tepat, nggak akan pernah sembuh. Kalau definisi salah, berarti tindakan benar salah. Salah, sudah pasti nggak mungkin. Sudah dijamin tidak mungkin selesai. Dan tidak akan pernah tidak mungkin sembuh. Selesai. Sampai saat ini, seluruh dunia masalah asma, fokusnya apa? Paru-paru. Paru-paru. Maka itu kronis pemahaman itu. Nah, kalau orang tidak percaya, kita buktikan. Kumpulkan orang-orang asma. Kita selesaikan. Dan alhamdulillah semuanya bisa berhenti dengan inhaler. Saya tidak tahu namanya steroid ya. Yang jelas karena paru-paru tidak bermasalah. Dia bisa bernapas dengan normal. Nah, dia bisa lari dengan normal karena dia bisa ngambil oksigen dengan volume yang tepat. Ya, ini pertama masalah apa? Masalah paru-paru. Saya ambil contoh lagi. Nah, saya di Kang Krisna tadi kan, dia kan kulit gatal, ya, kulit gatal-gatal. Saya kasih contoh. Kalau kita berbicara masalah orang alergi, kita sebut saja alergi. Ini contoh-contoh saja orang alergi. Orang alergi yang debu, ya, orang alergi debu. Selama ini orang alergi debu, solusinya pakai apa? Dia pakai obat. Terus, sedangkan pengobatan ada 3 kan? Ada yang dimasukkan, ada yang dikeluarkan, perbaikan sistem. Ada 3. Nah, jadi selama ini kan kita contoh misalnya, kenapa banyak penyakit tidak selesai? Jadi dalam pengobatan Islam, yang dimasukkan harus yang baik-baik. Racun dan sampah harus diapakan? Dibuang. Ya, nah ini prinsip pengobatannya tuh. Yang baik dimasukkan, yang sampah dibuang. Jangan dibalik. Kalau seandainya kita melakukan logika yang terbalik,
penyakit itu tidak mungkin selesai sampai yaumil kiamah. Kronis dan mematikan. Kenapa? Yang kita masukkan racun. Dalam hadis pengobatan sini adalah 3. Ini bisa dikaji. Boleh protes nanti. Pada prinsipnya gini, saya ngundang siapapun juga, mau dokter spesialis paru-paru masalah asma, kita dalam rangka mencari solusi. Nanti ke depan, insya Allah klinik saya tekankan lagi ya, insya Allah mau yang klinik di Bandung mulai Februari ini, alhamdulillah pengobatan menjadi free atau sukarela. Orang silakan berinfak sesuai dengan rasa syukur. Jadi kalau ada yang bermasalah, silakan datang. Jangan tanya berapa biayanya, karena mereka bisa menentukan sendiri. Ya, karena bagi saya juga bermasalah ke orang nanya mengenai harga itu nggak enak di kita. Silakan nanti. Alamatnya di mana? Nah, alamat di Villa Bandung Indah. Villa Bandung Indah tuh di Cileunyi ya. Cileunyi. Nah, akhir jalan tol Cileunyi. Ada nomor yang bisa dihubungi Kang Haris? Insya Allah. Nah, nanti di akhir ya. Di akhir ya insya Allah ya. Nah, nomornya sederhana. 081 222 200 600. Nanti diulang lagi ya. Gampang diingat berarti. Insya Allah. Ya, ini sambil contoh orang alergi. Iya. Katakan alergi debu. Ya, alergi debu. Nah, kita selama ini orang masalah alergi debu, kita paham, jangan pahami masuk atau input dulu, input atau output. Pahami dulu sistem. Kenapa orang kalau kena debu bermasalah? Contoh gini sederhananya. Pada prinsipnya kita bernapas nih. Kita kan normal. Kan debu biasa kan wajar. Di bawah karpet ada debu, di atas lemari ada debu, di rumah kita ada debu. Nah, sekarang saya ambil contoh. Kenapa saya bermasalah? Kang Agus tidak. Iya. Yang lain tidak. Berarti yang masalah siapa? Debunya atau sayanya? Nah, berarti permasalahan ada di saya. Nah, sederhana seperti ini. Ini saya kasih contoh. Tadi kan ada contoh suaminya ini ya, Teh Caroline ya. Satu misalnya. Orang alergi debu. Selama ini orang mengatakan alergi debu kronis. Terus menerus. Dia akan dengan obat terus menerus. Ya, dan nah, coba logikanya seperti ini. Kalau kita kena debu, tugas debu kalau masuk ke dalam hidung kita, otomatis kita punya lendir. Ya, kita ada lendir. Nah, tugas lendir pun akan sirkulasi. Kalau nempel kena lendir, akan sirkulasi. Nanti diambil masuk ke dalam sistem tubuh. Nah, yang jelas asal lendir berjalan dia tidak masalah. Nah, pada orang yang lehernya dia melengkung sekali. Jadi lehernya itu apa? Melengkungnya ekstrim. Melengkung itu maksudnya ke melengkung depan? Melengkung tuh ini, sambil contoh ini. Nah, ada ini kan. Nah, lehernya itu maju ke depan seperti ini. Maju ke depan. Lengkungnya atau dia kencang atau pegel di sini. Iya. Ya, kencang sekali. Nah, otomatis kalau leher terlalu kencang, lendir tidak bisa ngalir. Jadi lendir tidak ngalir penyebabnya 2. Fungsi lendir ini sebagai apa? Lendir. Fungsi lendir kan untuk di hidung ya. Menangkap alergi. Nangkap debu. Debu atau apapun juga. Ya. Setelah dia akan masuk dalam sirkulasi tubuh. Ya. Nah, setelah itu, kenapa orang alergi karena dia pun lendir di leher dia selalu berhenti. Dia stagnan. Tidak sirkulasi maksimal. Nah, kalau tidak stagnan ada yang total sekali berhenti, nah itu alerginya parah sekali. Nah, kalau dia kena debu, nempel, ngumpul kan. Nah, tubuh otomatis akan mengeluarkan dengan bersin. Ya kan? Karena secara sistem tidak selesai. Nah, maka tuh untuk menyelesaikan orang-orang yang alergi, pertama kita lihat, ada 2 kenapa lendir tidak ngalir. Pertama adalah kencangnya leher. Orang leher terlalu kencang, dia lendir tidak bisa ngalir. Pertama. Terus kedua ada juga orang yang saraf kejepit bagian sinus, bagian hidung. Kalau dia tersumbat, darah pun tidak ngalir di situ. Ada pembengkakan sinus. Jadi dia akan bermasalah. Nah, solusinya apa? Solusinya, kalau seandainya leher yang terlalu melengkung dan terlalu kejang, kendorkan. Lendir akan ngalir. Kalau saraf bagian hidung tersumbat, sinus, dibuka, dia akan ngalir lagi. Jadi artinya apa? Nanti diuji. Sebuah teori diuji dengan praktek di lapangan. Kalau seandainya orang yang ada debu, kumpulkan, ya, 5 orang atau 10 orang, kita jajarkan. Nah, apakah teori itu benar? Kita uji, kita perbaiki. Kalau seandainya udah selesai, kita tangani, langsung ambil debu di atas lemari, kumpulkan. Atau di bawah karpet, ambil, langsung dia suruh hisap. Kalau dia tidak ada masalah lagi, berarti teori itu benar. Jadi nanti ke depan, saya ingatkan untuk ini ya, kalau orang meragukan, ini teorinya benar, salah gitu kan, mudah. Jadi jangan pernah kita beradu argumentasi. Ya, karena logika biasanya berhubungan dengan hawa nafsu. Maka tuh dalam konteks dalam pengobatan Islam, kita buktikan di lapangan apakah berhasil tidak. Maka tuh setiap saya nangani orang alergi debu, biasanya kalau kemarin saya ngadakan seminar di Belgia juga, terus di Belanda juga. Nah, biasanya saya tanya, siapa di sini yang bermasalah alergi debu? Kumpulkan. Siapa yang ngacung? Kan peserta ada salah seorang.
Ada ngacung berapa orang? Oke, kumpulkan di depan. Ada 5 orang. Dia alergi debu. Ya kan? Tanya, kalau kena debu dia ada bermasalah. Selesaikan. Lancarkan lendirnya, berarti lancarkan lehernya. Ya, setelah kendor, dia lancar. Seperti Lalu, apa pengobatannya kalau di Gimana? leher? Pengobatannya di leher seperti apa, Bang Aris? ya nanti bisa. Ya enaknya tuh langsung pasiennya ada. Ya, kita selesaikan dan ditanya. Jadi itu bisa masal. Iya. Ada 5 orang jajarkan. Itu metode seminar yang saya lakukan di situ. Jadi kita lakukan. Nah maka tuh kalau ada di sana ada dokter atau apapun juga ya yang para medis, kita tanyakan. Jangan diskusi mengenai teori dulu. Kita buktikan 10 ini. Kalau saya 10 tidak bisa menyelesaikan, ya udah kita. Jadi jangan yang berbahaya kita tuh adu hawa nafsu. Ada argumen untuk Argumentasi. untuk cari teori kita benar. menang. Kita bukan butuh teori, kita butuh solusi. Iya. Siapa yang bisa memberikan solusi? Dia tahu penyebabnya dan dia paham tindakannya, berarti dia ada ilmunya. Kalau kita hanya membuat logika, teori, itu hawa nafsu. Ya, bedakan di sini. Enggak logis. Kita tidak bisa logika atau tidak karena kita teori diuji di lapangan. Nah, kalau seandainya dia selesai, setelah itu ada 10 orang, ambil debu, langsung dia suruh hisap dan dia tidak bereaksi seperti orang-orang lain, nah berarti teori itu benar. Jadi masalah alergi debu bukan kronis, yang kronis adalah ilmunya. Ya, nanti ke depan ada yang meragukan, para pendengar radio Rasil meragukan, apakah mungkin? Tinggal dibuktikan saja. Ya, saya siap kalau ada yang mengundang untuk para dokter. Ini ingat ya, bukan adu otot ya, bukan adu ilmu, adu logika. Kita sama-sama berjuang untuk menyelamatkan umat, menyehatkan umat. Jadi kalau memang ini kita lepaskan dulu lah ego-ego kita. Dan saya insya Allah kalau apa yang saya katakan insya Allah saya bisa bisa membuktikannya ya untuk seperti alergi debu. Dan masih ada penyakit-penyakit yang lain. Ya, nah ini contoh masalah ini. Saya ingin memberikan lagi penyakit. Mudah-mudahan saya ada nggak yang sudah mulai bertanya? Belum nah, ada. mungkin nanti kalau enaknya kalau membahas pertanyaan lebih mudah. Kalau enggak ini saya bahas lagi ya. Sudah ada Kang Agus? Belum. Belum ya? Oke. Saya membuka untuk pertanyaan. Kalau ada bisa langsung bertanya. Nanti saya akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke. Kembali kepada ini. Saya ingin menekankan lagi masalah-masalah apa yang paling banyak nih. Yang paling banyak itu masalah-masalah apa? Tadi paru-paru sudah ya. Nah, saya akan berbicara masalah kumpulan-kumpulan penyakit. Jadi himpunan penyakit. Ada dalam tubuh satu penyimpangan terjadi, ya nanti penyakitnya muncul banyak. Saya kasih contoh ini. Ada orang yang permasalahan, biasanya satu kumpulan penyakit, dia itu sebenarnya satu keluarga sakitnya, satu saling berhubungan. Contoh misalnya gini. Ada orang yang pinggangnya itu kencang sekali. Pinggang tulang belakang, bagian belakang, bawah, kencang luar biasa. Kencang sekali. Nah, itu saking kencangnya, itu kencangnya itu bisa ngerembet ke bagian depan. Ya, kalau laki-laki prostat, kalau perempuan biasa bermasalah di leher rahim. Nah, ini kalau udah kencang sekali ke depan, lalu dia ngerembet sampai ke lutut. Lututnya susah dilipat. Ini urutan ya, nanti kita bahas. Lutut itu sampai susah dilipat. Saking kencangnya di tulang belakang, dia narik otot-otot rongga dada. Otot rongga dada sehingga dia napasnya berat sekali. Napas berat. Saking berat napasnya, biasanya kalau udah besar, udah semakin lama, dia karena berat bernapas, jantung akan bengkak. Nah, dia juga karena tarikan luar biasa ke lambung pun ketarik, dia akan berpenyakit masalah lambung yang kronis. Saking tarikan yang tinggi, sampai lengan tuh ketarik. Lengan ketarik sampai luar biasa, sehingga otot jari-jari ketarik. Kalau otot-otot jari ketarik, sehingga sendi dan sendi beradu. Kita nyebutnya adalah rematik. Saking kencengnya, otot leher juga ketarik. Semakin ketarik leher, semakin kencang. Nah, jadi nanti saraf-saraf dia akan bermasalah penyakit pusing macam-macam. Ya, karena darah tidak kepala. Kalau seandainya ketarik sampai tulang belakang, tulang leher sampai melengkung, sampai saraf-saraf kejepit, nah itu tinggal di depan. Saraf wajah itu akan kena. Kalau kena mata, dia akan glukoma. Kena hidung, dia akan sinus. Kalau kena amandel, amandel akan membengkak. Kena wajah, saraf wajah, dia akan belpasi. Nah, coba diruntun penyakit-penyakit ini. Ya, jadi kalau ada orang berpenyakit ini, para pendengar radio Rasil bisa di ini ya. Kalau orang berpenyakit ini biasanya akan ngerembetnya ke sana. Ya, contoh misalnya, orang yang pinggangnya sakit tegang sekali, kencang. Nah, dia biasanya langsung saking tariknya, dia akan saking ketarik, dia bagian depan akan ketarik. Kalau laki-laki namanya prostat, kencing susah. Kalau pada wanita yang kencang itu sampai rahim ya, dia bermasalah. Saking ketarik terus kencang ke kaki, sehingga kaki itu dilipat sakit sekali. Ya, jadi sakitnya itu di bagian ini, tempurung, bagian tempurungnya.
dia akan bermasalah di situ. Terus napas pun akan berat. Jadi kalau ada orang salah satu penyakit ini, pasti teman-temannya itu. Ya, ini rumusnya seperti itu. Itu solusinya, itu satu tindakan. Mewakili semuanya. Jadi ada penyakit contoh misalnya tangan rematik. Sehingga kalau kita tangan rematik ya, terus tadi leher kencang, bisa pusing macam-macam. Terus tadi ada lambung bermasalah. Terus napas berat. Napas berat sehingga bisa merembet ke paru-paru menjadi bengkak. Dia otomatis tekanan darah tinggi. Karena kencang semuanya. Nah, ini penyakit itu satu keluarga semuanya. Ya kan? Jadi untuk membahas penyakit ini, kita tidak bisa bagaimana menyelesaikan rematik. Ya kan? Apa solusi rematik? Obat apa yang diambil? Kaki nggak bisa dilipat, sakit. Jadi kalau ciri-cirinya, kalau duduk tuh sholat tidak bisa. Sujud biasa tuh tidak bisa. Duduk di antara dua sujud tidak bisa. Nah, itu ciri-cirinya. Terus ada lagi orang yang kencingnya susah. Kalau udah tua biasanya. Nah, akan kerebet ke sana. Lambung bermasalah, kronis nggak selesai. Napas berat. Kalau napas berat tuh biasanya orang suka ngamuk, panic attack. Ya, jadi seperti itu. Napas berat. Dan otomatis kalau napas berat juga dia akan bermasalah. Dia yang lain-lain. Seperti kalau dia tidak ngambil oksigen tidak maksimal, dia akan bermasalah juga. Nafas berat itu kalau bunyi nggak? Jadi berat. Jadi kalau berat sekali. Jadi rongga dadanya itu dia kenceng sekali. Kan tadi bernapas dengan rongga dada, bukan dengan paru-paru. Paru-paru hanya tempat pertukaran oksigen dan ke dalam darah, lalu CO2 dibuang. Itu tempat pertukaran saja. Tapi untuk ngebuangnya, untuk memasukkan dan mengeluarkan, bukan tugas paru-paru. Jadi selama ini kalau yang sesak napas kemudian minum obat salah? Ya, rongga dada kendorkan. Coba orang sesak napas yang napasnya berat, cek apakah dia punya lambung bermasalah. Apakah dia lutut tidak bisa lipat. Apakah dia, kalau laki-laki prostat, kalau perempuan bermasalah di dinding rahim turun. Tangan yang kenceng, suka kesemutan. Ya kan? Kenceng kesemutan, jadi kaku, darah nggak ngalir. Di situ kan, saking kencengnya. Sehingga kadang-kadang sampai peradangan. Nah, kebanyakan kita solusinya satu persatu. Tidak ya sekaligus. Kan? Tidak sekaligus. Maka itu tidak mungkin selesai. Kalau kita nangani rematik dengan kita fokus kepada peradangannya sampai yaumil kiamah nggak mungkin selesai. Karena masalah bukan peradangannya, peradangan akibat. Karena tulang otot kaku, sendi dan beradu itu terjadi sehingga kita fokusnya pada pengeroposannya, kepada peradangannya. Maka tuh rematik menjadi kronis karena fokus kita yang salah. Orang napas berat karena kenceng, dada kenceng sekali, napasnya berat, ngambilnya itu berat, narik berat, mengeluarkan berat. Kalau asma beda, asma bisa ngambil, hanya dia nggak bisa banyak, berhenti. Kalau ini berat, dia bisa ngambil maksimal tapi energinya besar. Bagi kita contoh, kita napas, keluarkan sederhana. Orang napas berat, orang rematik, dia napasnya berat sekali. Berat. Hanya untuk bernapas dia perlu energi. Energinya habis untuk ambil napas. Bisa bayangkan, tangan rematik kencang, leher kencang. Jadi kalau leher kencang, otomatis jantung memompa harus tinggi. Jangan dibalik. Leher kencang, misalnya karena darah tinggi, leher jadi kencang. Bukan. Semua kencang dulu. Otomatis kalau kencang, jantung memompa lebih berat lagi. Nah, bisa bayangkan orang yang penyakit tadi itu penyebab satu. Contoh misalnya, tadi satu sebab tuh. Satu sebab tegangnya, berlebihnya tekanan di tulang belakang bagian bawah. Kencang sekali, melengkung ke dalam. Nah, bayangkan kalau lutut diselesaikan oleh ahli lutut. Dia nggak tahu penyebabnya, dia ngotak-atik. Kalau sakit disuntik. Kalau nggak saking rapatnya, dioperasi. Bisa bayangkan rusaknya seperti apa. Orang bermasalah kencing susah. Diselesaikannya diotak-atik prostatnya. Leher rahim diangkat rahimnya. Rambung sakit dikasih obat seumur hidup masalah lambung. Pernapasan dikasih oleh dokter spesialis pernapasan. Tangan rematik spesialis rematisme. Pusing penyakit diselesaikan oleh orang-orang ahli saraf. Ya kan? Jadi semua dicicil. Padahal penyebabnya satu. Kenapa? Hampir yang saya sebutkan itu kronis semuanya karena salah fokus. Rematik fokus pada peradangan. Ya kan? Lutut fokus pada ingat bahwa Allah menciptakan manusia itu dari nutfah. Dari satu sel, dia berubah menjadi manusia yang komplit. Jadi artinya apa? Manusia ujung dan ujung selalu berhubungan. Jangan dibalik. Maka itu saya kadang-kadang kalau diskusi ya, bahkan saya kadang-kadang ini logika dasar manusia itu berbeda sama mobil. Mobil itu assembling, main tempel, pasang. Sedangkan manusia build up. Bukan build up, maksudnya maaf dari sel, langsung satu sel berkembang menjadi maksimal. Jadi artinya apa? Manusia itu satu kesatuan. Kalau ada penyimpangan satu, ngerembet semuanya.
Ya, nah jadi kalau ada satu kencang, dia akan kencang semuanya. Ya, jadi ini mudah-mudahan ini ilmu-ilmu ini bisa menjadi, dan ilmu ini saya kembangkan dari hasil dari pengalaman, dan yang paling membantu itu semenjak saya mengkaji anatomi menurut Quran. Terus dikaji luka-lukanya, sederhana lukanya. Justru sederhana yang bisa nolong kita. Ya, ilmu itu kalau terlalu rumit, kita nggak tahu ujungnya kemana. Dan kita tidak bisa menghubungkan antara satu sama yang lain. Sambil contoh ini. Ini saya mengkritisi kadang-kadang kalau di dalam dunia kedokteran, betul mereka ilmu anatomi komplit-kompletnya. Ya, saking kompletnya mereka lupa hubungan antara satu sama yang lain. Ya kan? Jadi kadang-kadang masa iya ada hubungannya masalah pinggul sama masalah pusing gitu kan? Kaki kram sama pusing gitu kan? Nah, di situ jadi mereka fokus pada masalah kepala di kepala saja. Ya kan? Masalah hidung mereka fokus pada hidung. Jadi tidak ada logika semuanya. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan kita akan berbicara masalah penyakit-penyakit yang lain. Mudah-mudahan saya berharap di sini juga ada yang banyak bertanya, dan mudah-mudahan saya nerangkan. Mudah-mudahan ke depan Radio Rasil mengadakan inilah kita adakan seminar. Ya, dan itu kita lakukan di depan publik. Orang biar lihat sendiri dengan mata kepala sendiri. Nah, jadi seminar plus praktek begitu ya? Langsung kita uji. Sambil contoh, kalau saya berbicara masalah rematik, ya udah orang rematik disajarkan. Gimana cara ngendorkan sehingga tangan bisa kendor langsung saat itu juga. Inilah, tidak perlu waktu sampai bertahun-tahun. Bahkan bisa kurang dari 5 menit. Kalau saya berbicara di sini, mereka mengatakan, masa iya? Nah, maka itu kalau ini agak sulit. Kita dibuktikan di lapangan. Baik. Orang masalah asma bermasalah. Orang yang napas seberat, kita selesaikan di lapangan. Orang migrain, orang vertigo, ini harus selesaikan di lapangan. Orang harus tahu, lihat dengan mata kepala sendiri. Jadi setelah itu baru kita berbicara logikanya seperti apa. Baik. Ya, jadi fokus pada hasil. Kalau hasil benar, insya Allah teorinya benar, ya kan? Tindakannya benar, dengan Allah tentu saja mengizinkan, karena syaratnya terpenuhi, ya kan? Nah, jadi kalau kenapa sampai saat ini Allah tidak mengizinkan penyakit sampai tidak sembuh-sembuh, sampai kronis, karena kita tidak memenuhi syarat-syaratnya. Ya, penyebabnya salah kaprah. Nah, disitulah akhirnya kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Baik, insya Allah. Baik. Ya. Kang Haris, terima kasih Kang Haris. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panjang lebar Kang Haris memberikan pemaparannya kepada kita tentang berbagai penyakit dan juga cara pencegahannya. Seperti biasa, nanti di segmen yang kedua kami undang Anda untuk bertanya di 0218451512, SMS dan WhatsApp di 08111999 Kami akan segera kembali. Rasil TV, untuk Islam yang satu.